Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Rahmawati Dewi, NPM 1913031005 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung akan menjelaskan mengenai perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan pelaporan keuangan merupakan materi pada bab 3 dalam buku teori akuntansi yang merupakan bab lanjutan dari bab yang pertama, yakni pengertian teori akuntansi dan penalaran, di mana perekayasaan pelaporan keuangan ini saling berkaitan pada bab 1 dan bab 2. Langsung saja, proses perekayasaan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Sedangkan perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Dapat kita lihat selanjutnya, yakni adanya proses perekayasaan pelaporan keuangan. Yang pertama, tujuan ekonomi dan sosial negara. Yang kedua, yakni tujuan pelaporan keuangan, di mana menyediakan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, proses pertimbangan, di mana di dalam proses pertimbangan yang pertama yakni konsep-konsep dasar apa yang relevan. Yang kedua, siapa subjek pelaporan atau entitas pelaporan. Yang ketiga, siapa yang dituju oleh informasi. Yang keempat, informasi apa yang akan dilaporkan. Yang kelima, simbol atau elemen apa yang digunakan untuk melaporkan. Yang keenam, dasar pengukuran apa yang untuk mengkuantifikasi. Yang ketujuh, apa saja kriteria pengakuan hasil pengukuran. Yang kedelapan, medium apa yang digunakan untuk melaporkan. Dan yang terakhir, bagaimana informasi disajikan dalam medium. Pada bagian berikutnya, yakni rerangka konseptual, di mana dijabarkan dalam standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi berprima umum atau PABU. Berikutnya ada media pelaporan. Dalam media ini ada bagian bentuk, isi, dan jenis. Dan yang terakhir adalah informasi akuntansi. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai siapa merekayasa. Proses perekayasaan bukan suatu upaya perseorang atau one-man show, tetapi merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik, mengingat perekayasaan tersebut merupakan suatu proses yang serius, yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Telah disinggung sebelumnya bahwa pelaporan keuangan mempunyai dampak ekonomi dan sosial, karena pelaporan keuangan merupakan sarana atau wahana dalam pengalokasian sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, Badan Legislatif Pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, mempunyai peran yang penting dalam hal ini, mengingat rangka konseptual mempunyai fungsi semacam undang-undang dasar atau konstitusional. Yang selanjutnya yakni ada proses saksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur saksama dan teliti. Hal ini diperlukan mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai pernyataan resmi atau statement yang mempunyai tingkat keaktifan tinggi. Prosedur ini berlaku dalam menyusun baik rangka konseptual maupun standar akuntansi yang berstatus statement. Berikut adalah proses saksama yang dilakukan PSAB dalam menyusun pernyataan resmi. Dalam menyusun pernyataan resmi, hal pertama yang dilakukan ialah mengevaluasi masalah. Dalam tahap ini, PSAB mengidentifikasi masalah akuntansi dan pelaporan. Bila memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti dalam bentuk standar, masalah tersebut dimasukkan dalam agenda persidangan PSAB. Yang kedua yakni mengadakan riset dan analisis. Tugas ini biasanya dilakukan oleh staf teknis PSAB dan satu tugas yang terdiri atas ahli di luar PSAB yang ditunjuk atau dikomisi oleh PSAB. Hasil analisis diterbitkan dalam bentuk laporan riset atau research report. Yang ketiga yakni menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan.
Memorandum ini berisi analisis terinci semua aspek masalah yang telah disidangkan pada tingkat awal. Yang keempat, yakni mengadakan dengar pendapat umum untuk membahas masalah yang diungkapkan dalam memorandum diskusi. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi, baik dari dengar pendapat maupun dari tanggapan tertulis. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang diusulkan yang dikenal dengan nama expert draft untuk mendapatkan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerbitan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap AD. Yang kedelapan, yakni memutuskan apakah jadi menerbitkan suatu statement atau tidak. Statement dapat diterbitkan kalau mayoritas anggota menyetujui. Dan yang terakhir, yakni menerbitkan statement yang bersangkutan. Berikutnya ada konsep informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sekelompok struktur dalam sebuah institusi yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomik menjadi informasi akuntansi, agar dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak. Pembahasan selanjutnya yakni kerangka konseptual. Merupakan suatu pernyataan prinsip teoritikal yang diterima umum dan digunakan sebagai rangka acuan untuk suatu bidang tertentu. Dalam kaitannya dengan keuangan, prinsip teoritikal ini akan digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi praktik pelaporan keuangan yang sedang berlangsung maupun praktik pelaporan keuangan yang baru. Tiadanya rangka konseptual dapat mengakibatkan penyusun standar akuntansi diperalat oleh pihak tertentu untuk menghasilkan standar yang menguntungkan pihak tersebut. Dengan kata lain, rangka konseptual melindungi profesi akuntansi dari politisasi untuk kepentingan pihak yang tidak semestinya sehingga kepentingan umum dikorbankan. Walaupun demikian, karena akuntansi merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional, akuntansi tidak akan netral atau steril dari politisasi dalam arti kebijakan politik ekonomi negara. Politisasi harus diartikan bahwa akuntansi sengaja diarahkan untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya yakni prinsip akuntansi bertema umum. Prinsip akuntansi sendiri adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postual, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan atau knowledge. Dalam pelaporan keuangan, pengendalian secara otomatis dicapai dengan ditetapkannya suatu pedoman pelaporan keuangan, yaitu prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, termasuk di dalamnya standar akuntansi. PABU akhirnya menentukan bentuk, isi, dan susunan laporan atau statement keuangan sebagai suatu medium utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pembahasan selanjutnya yakni ada autorisasi rangka konseptual teoritis. Rangka konseptual merupakan fondasi rangka pedoman PABU dan harus direkayasa dahulu sebelum standar. Oleh karena itu, standar yang diturunkan atas dasar rangka konseptual mestinya konsisten, baik dengan rangka konseptual maupun antar standar. Penurunan standar tentunya harus dilakukan oleh badan yang berwenang secara seksama. Bila proses perekayasaan telah selesai serta diaplikasi, rangka pedoman PABU telah ditentukan dan secara operasional pelaporan keuangan telah berlangsung, maka pengertian akuntansi dan teori akuntansi secara luas dapat diilustrasikan dalam suatu diagram yang dapat disebut sebagai struktur akuntansi. Untuk praktik akuntansi dalam suatu negara, struktur tersebut menggambarkan pihak-pihak dan sarana-sarana yang terlibat dalam terpengaruh oleh perekayasaan informasi keuangan dan saling berhubungan antar berbagai pihak dalam sarana tersebut. Pihak-pihak yang terlibat meliputi individual dan institusi, misalnya penyusunan standar, profesi, pemerintah, badan pembinaan pasar modal, perusahaan sebagai entitas, analisis, manajer, akuntan, dan pemakai laporan. Jadi dapat disimpulkan dengan seperangkat pengetahuan akuntansi sebagai teknologi, orang akan mampu merekayasa suatu mekanisme pelaporan keuangan untuk suatu negara.
Salah satu tujuan yang dapat dicapai dengan perekayasaan ini adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Laporan keuangan nasional harus direkayasa secara seksama untuk mengendalikan alokasi tersebut secara otomatis dengan mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan ekonomi. Pengambilan keputusan ekonomi yang dominan melalui informasi keuangan. Agar terjadi pengendalian otomatis, penyediaan ini harus dilakukan dengan cara tertentu berupa prinsip akuntansi berterima umum. Sekian penjelasan mengenai perekayasaan pelaporan keuangan dalam teori akuntansi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.